Yo Cut Stop Agent, welcome back to Voltage Online Service. Service. Gak kerasa nih udah masuk bulan Mei aja. Kakak percaya kalian pasti masih setia untuk beribadah dari rumah masing-masing. Tapi meskipun begitu, kakak percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngajarkan tos baru. Namanya adalah tos steril virtual. Tos steril virtual, Bener gimana banget tuh kak? Caranya gampang, seperti kita mau tos biasa, lalu kita maju ke depan dan jab. Dap, kita coba ya kak? Coba ya kak, 1, 2, 3, jab. Yeah. Oke, Kita coba secara virtual sama voltagers yang di rumah. 1, 2, 3, jab. Yeah. Sekali lagi. 1, 2, 3, Oke, voltagers, tanpa lama-lama lagi, bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan. Sebelum itu kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami suka hadirat-Mu, kami suka Tuhan ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami mau mengikuti online service Tuhan, biar Engkau yang hadir dalam setiap rumah kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengikuti ibadah hari ini sama-sama katakan, Amin. Voltagers, are you ready? Let's praise Jesus! Woo! Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita, mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey. Katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yeah. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh aku bangga dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Yang bersuka cita kita lompat sama-sama ya. Come on. Lagi, lompat lebih tinggi lagi. Ya. Semua lambaikan tanganmu. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian
His face in the light of your love. Let's go. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Come on, lift up your hands. God is my joy. God is my joy. God is my joy. Here we go. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Sing over me. Oh, over me. I know your love is always over me. Oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Over me. Over me. I know your love is always over me. Over me. Your love is over me. I'm free to dance. Come on, everyone, clap your hands. Clap, 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 clap. Are you ready to dance with us? Here we go. In 1, 2, 3, go. With the music. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. With the music. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Kamu tau nggak kalau minggu depan ada bazar loh? Iya, kamu daftar jadi panitia? Daftar dong, kamu daftar nggak? Aku daftar jadi panitia konsumsi. Kalau kamu apa? Hah? Panitia konsumsi? Ngapain jadi panitia konsumsi? Cuma angkat kardus makanan. Mending kayak aku dong, daftar panitia acara. Terkenal, banyak orang yang tahu, ketemu artis, dan pastinya nambah followers. Ih, gak apa-apa kali. Aku daftar panitia ini tuh bukan kayak gitu tujuannya. Aku mau belajar berorganisasi dan bekerja sama teman-teman yang lain. Gitu ya? Iya, lagian ya, kalau kita mau daftar jadi panitia atau kita mau ngelakuin kegiatan apapun, harusnya kita itu gak boleh berpikiran kayak gitu. Kita harus punya motivasi yang murni, gak harus dilihat orang, gak harus dipuji orang. Jadi kita melakukan yang terbaik dan tanpa menuntut dipuji sama orang lain. Sama nih kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau pelayanan atau kita sama orang tua, kita di sekolah, jangan punya motivasi tersendiri, tapi punya hati yang mau melayani dengan tulus tanpa menuntut dipuji ataupun dilihat oleh orang lain. Oh gitu ya kak ya? Bener banget. Oke deh. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our
one more time. The highest you can do. Oh yes, Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Your name, your name. For your name is great and greatly to be praised. Give your clap, the biggest clap you can do. Come on. Hallelujah. We lift your name on high, Jesus. You are lifted up in our home, in our room. Let you are be the King of all kings in our lives. Thank you, Jesus. We love you. In the name of Jesus, we've prayed. Amen. Kakak pernah waktu itu pergi ke suatu restoran bareng keluarga kakak. Nah, waktu itu kita seneng banget, kita enjoy banget karena pelayanannya bagus. Dan waktu itu kita di-greet dengan sopan, kita disapa dengan baik, lalu makanannya juga enak, dan suasananya pun enak gitu. Jadi kita bisa enjoy dinner bareng gitu. Nah, siapa sih yang gak suka dilayanin? Semua orang pasti seneng dong. Nah, tapi Tuhan Yesus itu ngajarin kita untuk melayani sesama dulu. Nah, di Alkitab ada cerita, ada ibu Zebedeus namanya. Dia waktu itu datang ke Tuhan Yesus dan dia punya satu permintaan. Nah, permintaannya ini itu untuk supaya anak-anaknya nanti kelak di surga duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Bapa. Nah, Tuhan Yesus langsung nanggepin kayak gini, aku gak berhak untuk memberikan permintaanmu itu, untuk mengabulkan permintaanmu, tapi hanya Bapa yang menghendakinya. Mendengar hal itu, murid-murid Tuhan Yesus itu marah. Tapi terus Tuhan Yesus ngomong kayak gini, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, dari situ Tuhan Yesus itu ngasih teladan buat kita. Kakak juga punya cerita. Waktu itu sekolah kakak ngadain mission trip ke Salatiga. Dan waktu itu semua muridnya disuruh menggalang dana untuk membantu mereka. Gitu. Kita membantu mereka dengan cara mengumpulkan dana, lalu kita mendistribusikan dana itu buat mereka gitu ya. Jadi misal untuk ngecat yang baru gitu, untuk kursi-kursi yang baru, untuk banyak lagi yang lain gitu ya. Waktu itu kakak dan teman-teman kakak punya ide untuk jamming gitu di depan sekolah. Nah, jammingnya itu nggak cuma ditonton orang aja, tapi orang boleh kasih sumbangan gitu. Dan untuk jalanin jamming itu,
waktu itu lumayan capek sih, soalnya waktu itu kakak tuh harus latihan ya setelah pulang sekolah, udah capek siang-siang sore-sore gitu ya. Kakak itu mesti harus cari lagu lagi, latihan bareng teman-teman gitu ya. Terus belum ngerjain PR ya, dan masih ada ekskul, ada tim gitu, masih banyak yang lain gitu. Dan waktu itu kakak juga sempet gimana ya, kayak agak capek sih sebenarnya gitu, agak exhausted gitu, karena ya kembali lagi tadi itu masih banyak tugas dan lain-lain. Dan kita kan masih anak sekolah gitu loh, masih punya kepentingan yang lain gitu. Kakak akhirnya capek dan mikir, apa berhenti di sini aja ya gitu. Apakah paling nanti targetnya itu juga nggak kecapai gitu. Kakak sempat ada pikiran kayak gitu. Tapi waktu itu kakak diingetin lagi. Kakak ingat kalau Tuhan itu ngajarin kita untuk melayani orang lain, mengutamakan orang lain terlebih dahulu daripada kita. Dan waktu itu kakak ingat gitu. Kakak jadi teringat kalau kita tetap harus melayani, kita tetap harus menjalani ini gitu. Akhirnya kakak tetap melakukannya, dan waktu itu targetnya tercapai ternyata gitu. Hanya dengan jamming aja ternyata itu juga lumayan gitu, sumbangannya besar lewat situ. Dan waktu di Salatiga juga kita itu memberkati mereka, kita melayanin mereka, dan mereka juga merasa terberkati gitu ternyata di akhir. Waktu kita di sana, kita membantuin mereka ya. Mereka itu benar-benar merasa kalau kita itu membantu mereka banget. Kita itu bisa memberikan sesuatu yang mereka itu belum punya sebelumnya. Nah, kayak tadi Kak Kevin bilang, menjadi hamba. Menjadi hamba itu bukan ngomong tentang posisi atau jabatan, tapi ngomong tentang sikap hati kita. Sikap hati yang menjadi seperti seorang hamba. Ciri-cirinya kayak apa? Yang pertama adalah gak menuntut untuk dilayani. Tuhan sendiri udah ngasih contoh loh sama kita. Ketika Tuhan Yesus tuh datang ke dunia, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, betul? Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan itu malah datang buat melayani manusia. Sepanjang hidupnya ketika Tuhan Yesus di dunia, Tuhan itu melayani sesama. Bahkan sampai Alkitab tuh nyatet loh, bahwa anak manusia tuh nggak bisa meletakkan kepalanya, nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Tuhan Yesus tuh nggak sempat untuk menyenangkan diri sendiri. Sepanjang hidupnya dia pakai full untuk melayani manusia, bikin mujizat, nolong orang, nyembuhin orang, doain orang. Bahkan sampai Tuhan Yesus itu juga membaptis orang-orang, membawa setiap orang itu jadi lebih kenal sama Tuhan melalui setiap khotbah-khotbahnya. Tuhan Yesus sudah ngasih kita contoh bagaimana orang itu hidup gak minta dilayani, tapi full dengan segenap hati itu mau melayani orang lain, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kedua adalah gak menuntut untuk dimengerti. Kakak yakin nih, pasti setiap kita pernah merasa disalahpahamin sama orang. Bukan merasa ya, pernah ngalamin disalahpahamin sama orang, disalah ngertiin, dibilang, aduh kamu nih sukanya kayak gitu. Padahal sebetulnya maksud hati kita gak kayak gitu. Pasti kita kepengen dong membela diri, ngomong bahwa aduh aku tuh gak kayak gitu loh, maksudku tuh gak kayak gitu. Tapi tahu gak, ketika kalian merasa gak ada yang dengerin kalian, ketika kalian merasa semua orang ini gak ngerti aku, ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang selalu akan ngertiin kalian. Kalian gak perlu di ngertiin sama dunia. Bahkan kalian gak perlu di ngertiin sama papa mama kalian atau saudara-saudara kalian. Cuman satu orang yang bisa ngerti kalian, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kalian merasa kalian down, kalian ngerasa gak ada yang ngertiin kalian, kalian bisa masuk ke kamar kalian. Kalian bisa ngambil waktu untuk berdoa, cerita sama Tuhan, curahin isi hati kalian sama Tuhan. Sweet banget kan? Itu loh, sikap hati seperti itu yang Tuhan itu suka. Yang ketiga selain itu adalah gak menuntut untuk dipuji. Siapa sih yang gak seneng dipuji ya kan? Kakak juga seneng kalau misalnya kakak habis bantu teman, kakak misalnya habis ngelakuin sesuatu yang baik, kakak juga seneng dong dibilang, aduh kamu baik banget, thank you ya. Itu semua pujian itu sangat mengena di hati. Tapi jangan sampai pujian-pujian itu jadi alasan kenapa kita itu berbuat baik. Bahkan jangan jadikan sebuah pujian itu tuh alasan utama kenapa kita itu bantu orang, kita itu menghibur orang, kita itu doain teman kita. Jangan pernah minta dipuji. Karena nanti
hati kita akan menjadi hati yang kebiasaan kalau nggak dipuji bisa kecewa. Kalau nggak dipuji, kalau nggak didengerin orang, kita bisa ngapain aku kayak gini, ngapain aku berbuat baik. Padahal Tuhan Yesus ngajari untuk ngutamain sesama, untuk selalu melayani orang lain terlebih dahulu daripada diri kita sendiri. Jadilah anak-anak yang punya hati itu selalu seperti Tuhan. Tuhan Yesus tuh melayani orang lain. Tuhan Yesus itu nggak minta untuk dipuji. Ketika Tuhan Yesus bikin mujizat, Tuhan Yesus nggak minta aku hebat. No, Tuhan Yesus cuma mau nunjukin kasihnya buat setiap orang yang ketemu sama dia. Nah, teman-teman, kakak mau ajak setiap kita, yuk punya hati yang kayak Tuhan Yesus, punya hati yang mau melayani sesama, punya hati yang it's okay kalau nggak ada orang yang ngerti. Kamu punya Tuhan, kamu punya Tuhan Yesus yang akan selalu ngertiin kamu. It's okay kalau misalnya semua orang nggak muji kamu. Tahu nggak? Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu melakukan sesuatu yang benar, Tuhan itu seneng ngelihatnya. Tuhan yang disenangkan. Sungguh indah kan punya hati yang kayak gitu. Yuk kakak mau ajak setiap kalian. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada. Hari ini kita mau kasih hati kita buat Tuhan. Kita mau kembaliin hati kita sama Tuhan. Lord, I give you my heart and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lagu ini ngomong, Lord, have your way in me. Artinya apa? Tuhan, jadikan hatiku ini kayak hatimu Tuhan. Jadikan hatiku, hidupku ini Tuhan, kayak apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Setiap yang kita lakukan, kita tidak perlu cari pujian dari orang. Kita tidak perlu cari pengakuan dari orang. Cuman satu yang harus kita tahu. Kita mau jadi kayak Tuhan Yesus. Kita mau belajar jadi kayak Tuhan Yesus. Itu aja yang terpenting. Hari-hari ini mungkin kalian banyak ngerasa, duh, gak jadi pergi, gak jadi liburan kemana-mana. Semuanya merasa kayak membosankan. Terasa kayak membosankan. Banyak kecewa sama orang ketika bantu sama orang. Merasa gak dipuji, gak dapat terima kasih. Hati jadi dongkol, hati jadi kecewa. Kakak mau ajak setiap kalian, yuk balik lagi. Punya hati yang murni di hadapan Tuhan. Punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bikin Tuhan senang melalui setiap hati kita, melalui setiap perbuatan kita. Kakak mau ajak kita nyanyikan satu lagu ini lagi. Kalian bisa angkat tangan kalian. Kalian kalau hafal lagunya kalian boleh pejamkan mata. Katakan dengan sungguh-sungguh. Lord, I give you my heart and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart and I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ooh.
gak usah takut. Setiap kita itu bukan orang yang sempurna. Kita cuma mau satu aja kuncinya, yaitu belajar punya hati kayak Tuhan Yesus. Belajar hidup kayak Tuhan Yesus. Punya hati yang mentingin orang lain. Punya hati yang tahu bahwa hidup ini tuh cukup loh buat nyenengin Tuhan aja. Nyenengin Tuhan aja, itu cukup buat setiap kita. Kakak percaya hari-hari ini Roh Kudus akan kasih teman-teman damai sejahtera di dalam hati. It's okay kalau nggak dipuji, it's okay kalau nggak dilihat sama orang. Tetap pilih buat melakukan yang baik di mata Tuhan. Tetap lakukan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalian bisa angkat kedua tangan kalian, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, biar benar-benar Tuhan setiap anak-anak Voltage Tuhan mempunyai hati yang balik lagi sama Engkau Tuhan. Mempunyai hati yang mau menjadi serupa seperti Engkau. Setiap yang mereka lakukan, setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan, biar mereka tahu bahwa Tuhan disenangkan atas perbuatan-perbuatan mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Atas perbuatan-perbuatan mereka yang mendahulukan orang lain. Atas perbuatan-perbuatan mereka yang tidak even memikirkan diri mereka sendiri Tuhan. Biar Kau kasih damai sukacita itu di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka. Ketika mereka melakukannya Tuhan, biar mereka itu tahu Engkau disukakan. Thank you Tuhan Yesus, kami mau jadi serupa dengan Engkau. Kami mau punya hati seperti Engkau. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat ya, kita praktek sama-sama firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya bisa angkat tangan, Kak mau berdoa berkat. Terimalah berkat-berkat dari surga, biar benar-benar damai sukacita itu selalu ada di dalam kehidupan kalian. Biar Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kalian. Apapun yang kalian kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah Kak, gak kerasa ya ibadahnya udah mau selesai aja. Iya nih Kak, nanti takutnya bosan lagi Kak besok. Nah, daripada bosen Kak, mending ikutan main games aja. Hah, main game apa Kak? Nah, gini Voltagers. Cara mainnya nanti akan ada 15 soal. Masing-masing soal ini berisi huruf yang teracak. Nama gamesnya adalah Scramble Words nih. Nanti kalau setiap soal itu kalian susun, akan menjadi nama tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kalian akan menemukan 15 nama tokoh Alkitab. Nah ini ada contohnya Kak, nomor 14. Tulisannya Rauket. Siapa itu ya Kak Rauket Kak? Rauket? Siapa ya? Rahasia dong Kak. Kakak harus temuin sendiri. Dijamin games ini lebih sulit dari games-games sebelumnya. Gimana Kak cara mainnya Kak? Cara mainnya, kalian tinggal buka Instagram @eaglekidsgms. Lalu kalian capture template story-nya. Setelah itu kalian kerjakan. Lalu kalian posting lagi di story kalian masing-masing. Kita apa perlu tag Instagramnya Eagle Kids ya Kak? Bener banget, kalian perlu tag @eaglekidsgms. Jangan lupa ajakin teman-teman kalian, tantang mereka untuk ikutan games yang sulit banget ini. Dan jangan lupa Kak, Instagramnya harus di unprivate. Oke, sekian dari minggu ini. God bless you.